Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Oke anak-anak, hari ini Ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada kaum Bani Israel yang hidup dalam kesesatan sepeninggal Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam dikenal sebagai nabi yang pemberani dan juga taat beribadah. Salah satu puasa Nabi Daud adalah merupakan ibadah yang banyak dilakukan oleh umat Islam hingga saat ini. Ketaatan dan keberanian Nabi Daud sudah terlihat sejak ia muda, sehingga keberaniannya membuat Raja Tolut mengajaknya untuk ikut berperang. Mereka berperang melawan Raja Jalut dan juga pasukannya yang berjumlah lebih banyak. Raja Jalut dikenal juga dengan Goliat dan pasukan Filistin. Nabi Daud yang masih muda pun ikut berperang tanpa dibekali senjata besi. Ia hanya menggunakan ketapel. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Sejak saat itu, Nabi Daud menjadi orang yang dekat dengan Tolut. Nabi Daud selalu ikut dalam setiap peperangan dan ia selalu memenangkannya. Nabi Daud pun kemudian mengambil alih kerajaan yang dipimpin oleh Talut. Nabi Daud menjadi raja sekaligus menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa risalah kenabian untuk mengesahkan Allah, melaksanakan sholat dan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Daud sebuah kitab pedoman, yaitu Kitab Zabur, yang menjadi salah satu kitab yang wajib kita imani sebagai seorang muslim. Dalam beberapa riwayat disebutkan, kerajaan Nabi Daud merupakan yang paling kuat di dunia. Kerajaan Nabi Daud bahkan dijaga oleh 40.000 pasukan. Nabi Daud juga diberikan sejumlah mukjizat. Beberapa di antaranya, ia memiliki suara yang merdu, sehingga suara itu dapat membuat burung hingga gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Selain itu, ia juga pandai berbahasa binatang. Nabi Daud meninggal dalam usia 100 tahun lebih 6 bulan. Ia kemudian dimakamkan di Baitul Maqdis.